Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zakian Fadlen. Kita hari ini akan belajar matematika kelas 10. Bab kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Are you ready? Sebelum kita membahas fungsi komposisi, sebaiknya kalian absen dulu ya, absen siswa. Gimana caranya? Saya tulis tata cara absen. Yang pertama, klik kolom komentar dan ketik nama lengkap serta kelasnya. Jelas? Oke. Kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Oke, kita mengulang sebentar pelajaran fungsi sebelum kita ke komposisi. Fungsi, kalau kalian pernah diajarkan di SMP, ya, di sini misalnya ada 1, 2, 3, di sini A, B, dan C. Jika satu ini dia menghasilkan A, oke, yang sebelah kirinya apa sih? Ya, yang sebelah kiri ini adalah domain. Domain itu apa? Daerah asal. Oke, sekarang sebelah kanan apa? Kodomain. Masih ingat ya? Kodomain itu apa? Daerah kawan. Oke. Daerah asalnya berapa aja di sini? Ya, daerah asalnya 1, 2, 3. Oke, misalnya di sini mempunyai kodomain. Kodomainnya berapa? Apa aja? Ya, A, B, C, D. Nah, domain dan kodomain. Jika satu ini menghasilkan A, maka adalah A ini sebagai ring. Ya, ring itu apa? Nah, kalian harus kembali mengingat di sini ring itu adalah daerah hasil. Oke, berarti daerah hasilnya jika satu menghasilkan A dan 2 menghasilkan B dan 3 menghasilkan C, maka ring dari diagram tersebut adalah A, B, dan C. Begitu. Maka kalau kita buat himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 menghasilkan A berarti 1, A, 2 menghasilkan B maka 2, B. Yang ketiga adalah 3 menghasilkan C maka 3, C. Ini yang dinamakan dengan himpunan penyelesaian. Ini yang biasa disebut dengan relasi fungsi. Oke, fungsi. Jadi fungsi itu apa? Nah, di sini fungsi adalah domain yang harus memiliki pasangan
di setiap elemennya. Maksudnya gimana sih domain yang harus memiliki pasangan di setiap elemennya? Oke, berarti fungsi itu berfokus kepada domain. Contoh, di sini ada domain 1 2 3, di sini ada kodomain A B C D. Jadi yang merupakan fungsi itu adalah domain yang harus memiliki pasangan di setiap elemennya. Kayak 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Ini merupakan fungsi. Oke, kalau misalnya kodomainnya boleh sama nggak dengan domainnya? Misalnya gini contohnya, 1 2 3, di sini A B C. Misalnya 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Ini merupakan fungsi nggak? Oke, kita lihat domainnya. Domainnya dia menghasilkan satu nggak? Iya, kalau domainnya dia menghasilkan sesuatu dari kodomainnya, berarti dia merupakan fungsi. Kecuali, ini berarti fungsi ya. Kecuali kalau misalnya seperti ini. Misalnya gini, 1 ini menghasilkan A, tapi 1 juga menghasilkan B. Nah, kalau domainnya lebih dari satu pasangan, maka diagram ini bukan merupakan fungsi. Fungsi. Jelas? Oke, intinya kalau fungsi itu adalah di domain. Siap? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke jenis fungsi. Oke, sekarang kita ke jenis fungsi. Nah, jenis fungsi ini di sini jenisnya yang pertama adalah fungsi subjektif. Fungsi subjektif ini seperti apa? Fungsi subjektif ini di setiap domainnya harus mempunyai satu pasangan dan kodomainnya ada. Nah, untuk kodomainnya boleh lebih dari satu atau ada yang lebih dari satu pasangan. Nah, seperti ini. Yang depan sama yang atas sama atas, yang tengah sama atas, yang bawah sama bawah, itu boleh. Yang penting di setiap domainnya itu dia mempunyai pasangan. Kalau domainnya boleh lebih dari satu atau ada. Yang kedua, di sini ada fungsi injektif. Nah, fungsi injektifnya ini, nah yang intinya ya, fungsi itu ada di domain. Di fungsi injektif ini, si kodomainnya ini boleh sisa. Kodomain boleh sisa. Oke. Jadi yang namanya fungsi itu kita berfokus terhadap domain. Domain itu yang sebelah kiri ya. Oke, yang ketiga adalah fungsi bijektif. Apa sih fungsi bijektif ini? Dia ini merupakan fungsi yang setiap ranknya atau setiap kedua diagramnya atau domain dan kodomainnya itu mempunyai hanya satu pasangan. Atau bijektif ini lebih dikenal dengan korespondensi satu-satu. Berarti dia harus setiap satu domain satu kodomain. Dia dan kodomain itu tidak boleh sisa. Begitu ya. Ini yang namanya jenis-jenis fungsi. Oke, mari kita lanjut. Oke, kita lanjut ke macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi ini kita sudah pernah mengenal dari kelas 7 itu tentang fungsi atau himpunan. Yang pertama adalah fungsi
konstan, di mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan c, di mana c-nya ini adalah konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu adalah nilai tetap. Contoh, fx sama dengan 5. Ya, dia akan tetap, fungsinya tetap 5 karena dia hanya bernilai konstan. Atau lagi fx sama dengan 2, boleh. Kalau negatif boleh, boleh. Yang penting dia konstanta. Min 3 misalnya. Oke, yang kedua adalah fungsi identitas. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya fx sama dengan x. Oke, kalau misalnya nilai x-nya kita ubah menjadi angka, maka yang sebelah kanannya juga akan terubah menjadi angka. Contohnya fx sama dengan x. Kalau kita ubah 1, maka f1 sama dengan 1. Kalau f3 sama dengan 3. Ini dinamakan dengan fungsi identitas. Berarti kita simpulkan bahwasannya fungsi identitas ini adalah fungsi yang bernilai sama. Itu yang dinamakan fungsi identitas. Oke, lanjut. Yang ketiga ini apa? Fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Kita udah pernah tahu kalau bahwasanya fungsi linier itu bentuk umumnya seperti apa? Ya, fungsi linier itu bentuk umumnya seperti ax plus c misalnya. B boleh nggak? Boleh. Fungsi linier itu fungsi yang bentuk umumnya ax plus c. A ini sebagai koefisien, x ini sebagai variabel, dan c ini sebagai konstanta. Oke. Contohnya gimana? Contohnya ya, misalnya 2x plus 5, atau lagi x min 3. Lah kok ini x, padahal sini ada a nya, berarti koefisiennya 1. Contoh lagi, fx sama dengan min 3x plus 7 dan sebagainya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat, fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat ini kalian sudah tahu, semester 1 kemarin kita belajar tentang persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya. Berarti bentuk umumnya seperti apa? Ya, ax kuadrat plus bx plus c. Maka contohnya, yang penting dia pangkat tertingginya adalah 2. Itu yang dinamakan fungsi kuadrat. Misalnya 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 5. Oke, saya seperti ini. Atau boleh yang lain, x kuadrat min 3x dikurang 10 misalnya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi modulus. Fungsi modulus ini biasa kita kenal di semester 1 adalah fungsi mutlak. Nah, udah tahu kan kalau yang namanya mutlak hanya bernilai positif kalau jika dikeluarkan mutlaknya. Contoh, bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya bebas. Mau kamu dari fungsi linier kamu mutlakin boleh. Misalnya nilai mutlak dari ax plus b. Gini bentuk umumnya. Kalau kuadrat boleh nggak? Boleh. Ax kuadrat plus bx plus c. Yang penting dia kalau fungsi modulus itu ada bentuk mutlaknya. Begitu ya. Oke, ini macam-macam fungsi. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat fungsi. Begitu, sebelum kita ke komposisi, kita masuk ke sifat-sifat fungsinya. Oke. Sifat operasi pada
fungsi. Yang pertama, penjumlahan. Jika ada f ditambah g x, maka dia fx ditambah gx. Yang kedua, pengurangan. F dikurangi gx, maka hasilnya fx dikurangi gx. Yang ketiga, perkalian. F dikali g x, maka hasilnya fx dikali, kalinya saya ganti titik aja ya, gx. Yang keempat, pembagian. F dibagi g x, maka hasilnya fx per gx. Contoh. Contoh, jika fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan 2x min 5, maka tentukan f tambah gx, yang kedua f dikurangi gx, yang ketiga f dikali gx, dan yang keempat f di f per gx atau f dibagi x. Oke, yang pertama dulu, f ditambah g x sama dengan, kita ubah fx ditambah gx, maka hasilnya fx nya berapa? Ya, x plus 3 ditambah gx nya berapa? 2x min 5. Maka hasilnya kita kelompokkan yang mempunyai variabel sama yang mempunyai variabel biar nggak bingung. X ditambah 2x ditambah 3 dikurangi 5. Ini karena variabelnya sama, maka kita jumlahkan aja. X ditambah 2x, maka hasilnya 3x. 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. Maka f ditambah gx hasilnya 3x min 2. Oke, yang kedua gampang ya, f dikurangi gx, maka fx dikurangi gx. Udah, fx nya berapa tadi? X plus 3 dikurangi dalam kurung, kalau dia operasinya pengurangan, maka dia harus memakai dalam kurung. Berapa? Gx nya 2x min 5. Ya udah, x plus 3 ini min, kita kalikan, kita masukkan ke dalam, min ketemu plus, hasilnya min 2x. Sekarang min ketemu min dalam operasinya ya, ini negatif ya, plus 5. Habis itu kalau udah kayak gini gimana? Kita kelompokkan lagi. X min 2x. 3 plus 3 plus 5. X dikurangi 2x, ya min x atau min 1x. Koefisien 1 tidak akan ditulis dalam aljabar. Ditambah 3 tambah 5 8. Dah, gampang ya. Oke, sekarang yang agak ruwet yaitu perkalian. F dikali g x, maka hasilnya fx dikali gx. Udah, fx nya berapa tadi? Ya, x plus 3. Gx nya berapa tadi? 2x min 5. Kalau perkalian seperti ini, nah ini pernah dikaliin dalam aljabar nih, maka yang harus kita kalikan itu bukan ini kali ini gitu ya, tapi ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang, ini juga depan, ini juga belakang. Oke, depan belakang, depan belakang, maka depan dikalikan ke depan, berarti di sini x dikali 2x, tutup kurung ya biar lebih enak,
depan dikalikan belakang. Nah, ini plus ketemu min. Min 5 dikali X. Oke, sekarang belakang ketemu depan, ribet-ribet dah ya, jadinya plus ketemu plus ya, plus 3 dikali 2X. Yang terakhir belakang dikalikan belakang, min 5 dikali 3. Udah hasilnya X dikali X, X kuadrat, maka 2 kali 1 2 X kuadrat. Yang ini min 5 kali X, min 5X. Yang ini 3 kali 2 6. 6 apa? 6X. Yang terakhir 5 kali 3 15. Ada yang bisa dijumlahkan? Ada, yaitu yang variabelnya sama. Maka 2X kuadrat min 5X ditambah 6X. Oke, jadi plus X. Karena 6 dikurangi 5 itu 1, ya kan? Makanya sisanya 1 aja, min 15. Begitu. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kita lanjut yang pembagian. Oke, yang terakhir adalah F dibagi GX. Maka hasilnya Fx dibagi GX. Masih ingat tadi Fx-nya berapa? Ya, Fx-nya X plus 3, GX-nya ya 2X min 5. Kalau pembagian dia seperti ini dan tidak bisa diotak-atik, nggak usah macem-macem untuk inovasi sistem coret-coret yang tidak bisa dicoret atau yang tidak bisa dibagi. Kalau dia sudah kayak gini ya kayak gini aja. Ini udah benar. Gitu. Saya kira nggak ada masalah lagi. Insya Allah sudah paham ya. Kita lanjut ke latihan soal. Oke. Kita latihan soal. Soalnya cuma 2. Oke, yang pertama, manakah yang merupakan fungsi? Gambar 1 seperti ini, gambar 2 seperti ini, gambar 3 seperti ini, gambar 4 seperti ini. Ya, tadi sudah diajarkan yang namanya fungsi itu kita terfokus terhadap domain. Domainnya itu harus mempunyai pasangan. Oke. Nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan negatif 3x dikurangi 7. Tentukan f ditambah gx, yang b f dikurangi gx, yang c f dikali gx, dan yang d f dibagi dengan gx. Oke, mohon dikerjakan, dipelajari dengan benar, dan tugas ini dikumpul pada saat kalian sudah masuk pondok pesantren Anida lagi, dan kita akan tatap muka kembali. Itu saya akhiri. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan absen di komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.